Pemirsa, sore ini Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan keterangan pers terutama terkait OTT Hakim di PN Balikpapan, dan kita akan langsung bergabung ke gedung KPK untuk mendengarkan keterangan pers dari KPK. Menjauhi mobil tersebut. Diduga hal ini dilakukan agar seolah-olah tetap terlihat membawa kantong kresek hitam meskipun uangnya telah ditinggalkan di dalam mobil. Jadi ingin seperti kamuflase begitu. Masukin dalam mobil tapi ada 2 lapis, jadi setelah masih ada lagi tas kresek tapi sudah diisi benda yang berbeda, ya, botol minuman yang telah kosong. Tidak lama berselang setelah RIS dan JHS pergi, KYT datang ke mobil silver tersebut. Kemudian tim segera mengamankan KYT dan barang bukti uang 99 juta rupiah di dalam tas kresek hitam yang ada di mobil tersebut, serta uang yang ada di tas KYT. Tim lain juga mengamankan JHS dan RIS yang masih berada di lingkungan PN Balikpapan. Saya ulang tadi, ada uang 99 juta dalam kresek hitam dan ada lagi uang 28,5 juta yang ada di tas KYT di dalam yang ada sama KYT. Tim 3 orang tersebut kemudian dibawa ke kantor Polda Kalimantan Timur, kemudian tim membawa JHS ke kantornya di daerah Jalan Sarifuddin Yus dan mengamankan uang lagi 100 juta dalam bentuk 100 ribuan di sana. Diduga uang ini juga merupakan bagian dari uang yang diberikan SDM untuk mengurus perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan. Jadi menurut keterangan dari yang memberikan uang ini sekitar 200 juta, tapi yang disampaikan itu adalah 100 juta, tapi ternyata juga sudah kurang, tinggal 99 juta. Kemudian tim menuju rumah dari Sudarman SDM di daerah Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan. Di sana pada pukul 19 tim mengamankan SDM. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, tim mengamankan seseorang lagi, Farul, di rumahnya di daerah Jalan MT Haryono. Pukul 9 pagi tadi waktu Indonesia bagian Barat, 5 orang yang diamankan di Balikpapan tersebut telah tiba di gedung KPK Jakarta dan tadi telah diperiksa, melanjutkan pemeriksaan yang dilakukan di Polda kemarin itu. Dan kita putuskan bahwa hari ini kita akan menetapkan status mereka. Konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2018, SDM dan 2 terdakwa lain disidang di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor perkara 697 pidana B/2018 PN Balikpapan dalam kasus pemalsuan surat. Setelah disidang, KYT hakim bertemu dengan JHS yang merupakan pengacara SDM dan menawarkan bantuan fee 500 juta jika ingin SDM bebas. SDM belum bisa memenuhi permintaan KY tersebut, namun ia menjanjikan akan memberikan 500 juta jika tanahnya yang ada di Balikpapan telah laku terjual. Untuk memberikan keyakinan kepada KYT, SDM bahkan sampai menawarkan agar KYT memegang sertifikat tanahnya dan akan memberikan uang setelah tanahnya laku terjual. Namun oleh KYT menolak dan meminta fee-nya diserahkan dalam bentuk tunai saja. Desember 2018, SDM dituntut dengan pidana 5 tahun penjara. Beberapa hari kemudian, masih di bulan Desember 2018, SDM diputus lepas dengan tuntutan tidak diterima. Akibatnya putusan tersebut
SDM dibebaskan. Sekitar sebulan setelah pembacaan putusan, karena uang belum diserahkan juga kepada pada bulan Januari 2019, KYT menagih lagi janji SDM melalui JHS yang advokat tadi. Tanggal 2 Mei 2019, JHS bertemu KYT di Pengadilan Negeri Balikpapan. KYT menyampaikan bahwa dia akan pindah tugas ke Sukoharjo dan menagih janji fee yang dulu pernah dijanjikan, dan bertanya, ini oleh-olehnya di mana, belum juga diserahkan, padahal saya sudah mau pindah lagi ke Jawa, seperti itu. Pada tanggal 3 Mei 2019, karena sudah mendapatkan uang muka dari pihak pembeli tanahnya, SDM mengambil uang 250 juta di sebuah bank di Balikpapan, dan dari jumlah tersebut 200 juta ia masukkan di dalam kantong plastik hitam dan 50 juta dimasukkan ke dalam tas yang dibawanya. Kemudian ia menyerahkan 200 juta kepada JHS dan RIS untuk diberikan pada KYT di sebuah restoran Padang. Selanjutnya, pada 4 Mei 2019, RIS dan JHS menyerahkan uang sebesar 100 juta kepada KYT di Pengadilan Negeri Balikpapan. Sedangkan yang 100 juta lainnya ditemukan di kantornya JHS. Jadi yang punya tanah ini menyerahkan 200 juta, tapi yang disampaikan kepada KYT itu hanya 100 juta. Setelah dihitung lagi tinggal 99 juta. Katanya dipakai makan-makan 1 jutanya. Seperti itu. Jadi selanjutnya, mohon maaf, setelah itu dia melakukan permintaan keterangan. Setelah kita melakukan permintaan keterangan dalam batas waktu 24 jam mulai dari kemarin di Balikpapan sampai dengan hari ini, sesuai dengan yang diatur oleh KUHAP, dan siang tadi kami melakukan gelar perkara, maka kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama sebagai penerima suap adalah KYT, hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan. Sedangkan pemberi suap adalah SDM dari pihak swasta dan JHS seorang advokat atau penasihat hukum.